Hai semuanya, saya Ripa Rohidaliani. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang salah satu perangkat lunak, yaitu Microsoft Excel. Oke teman-teman, di sini saya sudah coba membuka Microsoft Excel-nya, dan bisa kita lihat beginilah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih Microsoft Excel itu? Jadi, Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Bisa kita lihat di sini bahwa terdapat berbagai menu yang harus kita ketahui dan kenali terlebih dahulu. Yang pertama ada menu Home, menu Insert, menu Page Layout, menu Formulas, menu Data, menu Review, dan menu View. Nah, dari semua menu ini, saya akan coba menjelaskan apa aja sih fungsinya. Pertama, ada menu Home. Menu Home ini berisi perintah untuk mengedit dan memformat sel, seperti menyalin, memotong, dan menempelkan data. Nah, di dalam menu Home ini, terdapat beberapa tools yang harus kita ketahui ya teman-teman. Di sini ada clipboard. Clipboard ini untuk mengelola papan klip, seperti menggandakan atau menyalin tulisan, memindahkan teks, menyalin format tulisan, dan menempelkannya di area lain pada dokumen. Font ini untuk mengatur format tulisan, seperti jenis huruf, ukuran, warna, ketebalan, garis bawah, miring, dan lain-lain. Alignment ini untuk mengatur paragraf seperti membuat bulet, penomoran, posisi atau perataan, hingga memberikan garis tepi pada paragraf. Ada number, stylist ini untuk mengatur format penulisan seperti judul, alamat, heading, maupun kutipan. Cell editing ini untuk melakukan penyuntingan dokumen yang meliputi mencari dan mengganti suatu kata secara otomatis, dan menyeleksi bagian atau keseluruhan tulisan. Yang kedua, ada menu Insert. Menu ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan elemen baru ke dalam lembar kerja Excel, seperti gambar, grafik, tabel, dan objek lainnya. Di menu ini juga terdapat berbagai tools ya teman-teman, yaitu tables, illustration, chart, link, dan teks. Yang ketiga ada menu Page Layout. Menu ini digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja Excel, seperti ukuran halaman, orientasi, margin, dan lain-lain. Di dalam menu ini juga terdapat berbagai tools ya. Di sini ada themes, text tab, scale to fit, sheet option, dan arrange. Yang keempat ada menu formulas. Menu ini berisi mengenai fungsi matematika dan statistik yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan pada data. Nah, menu ini juga menyediakan akses ke alat-alat pengeditan rumus. Di sini juga terdapat beberapa tools yang harus kita ketahui ya. Ada function library, definite names, formula auditing, dan calculation. Yang kelima ada menu data. Menu data ini digunakan untuk mengimpor, mengelola, dan menganalisis data dalam lembar kerja Excel. Menu ini juga menyediakan akses ke alat-alat filter dan pengurutan data. Di dalam menu ini juga terdapat beberapa tools, seperti get external data, connection, sort and filter, data tools, dan outline. Yang keenam ada menu review. Menu review ini digunakan untuk mengecek ejaan dan tata bahasa dalam lembar kerja Excel. Menu ini juga menyediakan akses ke alat-alat revisi dan komentar.
Di sini terdapat berbagai tools. Pertama ada propping, comments, dan change. Dan yang terakhir ada menu view. Menu view ini digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja Excel seperti zoom in, zoom out, dan pengaturan tampilan grid lines. Nah, tools yang terdapat di dalam menu ini ada workbook views, show atau hide, zoom, window, dan Marcos. Oke teman-teman, untuk selanjutnya saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara mengolah data di Microsoft Excel ini. Di sini data yang akan saya olah misalnya nilai mahasiswa IKM semester 4 dan bisa kita ketikkan di bawahnya ada nomor, nama, nilai, dan di bawah ini juga kita bisa ketikkan misalnya nilai tugas, UTS, dan UAS. Yang selanjutnya jumlah, kemudian rata-rata. Nah, di bawah sini kita bisa ketikkan nilai tertinggi dan nilai terendah. Ini bisa kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk nomor kita merge and center. Nah, oke. Ini sama ya. Kemudian nilai kita rapikan juga, jumlah dan rata-rata juga ya. Nah, oke. Ini bisa digeser ya teman-teman. Yang di bawah ini juga bisa kita rapihkan. Oke, kalau sudah bisa langsung kita all border ya. Nah, nomor ini kita geser ya. Ini bebas mau diwarnain atau enggak. Oke. Yang di bawah kita warnain. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan 5 orang saja ya, teman-teman. Berikutnya kita ketikkan nama bebas, mau siapa aja. Misal Arif, kemudian Najwa, Rani, Tony, dan Wanda. Setelah itu kita lanjut isi nilai tugas, misalnya 70, 90, 75, 65, 80. Lalu untuk nilai UTS 85, 75, 80, 75, dan 95. Nah, untuk nilai UAS 70, 60, 85, 70, dan 80. Oke, teman-teman, semua nilainya sudah terisi ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan menghitung jumlah nilai tiap mahasiswa. Caranya kita ketikkan sama dengan sum, kemudian kita select nilai milik Arif. Lalu klik enter. Kemudian untuk menghitung jumlah dari absen nomor 2 dan seterusnya itu, kita tidak perlu mengulang rumus yang sama seperti tadi ya. Kita cukup tekan jumlah nilai yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian kita letakkan kursor kita di titik sebelah sini sampai kursor kita berubah jadi warna hitam. Setelah itu kita klik dan tarik ke bawah lalu lepaskan. Nah, otomatis jumlah tiap mahasiswa sudah terselesaikan. Selanjutnya rata-rata. Untuk menghitung rata-rata tiap mahasiswa ini, kita tinggal ketikkan sama dengan average. Kemudian kita select nilai milik Arif lagi, lalu klik enter. Setelah itu, seperti cara yang sebelumnya, kita tarik ke bawah. Oke, rata-rata nilai mahasiswa dan jumlah nilai mahasiswa sudah kita selesaikan. Selanjutnya, kita akan mencari nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi ini, kita gunakan rumus sama dengan mark. Kita select nilai tugas, tarik ke bawah, lalu enter. Kemudian, tarik ke samping. Nah, untuk nilai terendah ini, kita gunakan rumus sama dengan min.
Kita pilih kembali nilai tugas, enter, dan tarik ke samping. Oke, teman-teman, ini adalah hasil dari jumlah nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dari masing-masing mahasiswa. Mungkin dari saya cukup segitu dulu ya teman-teman. See you next video.